Gadget Mania, welcome again dengan saya lagi Anman Desa di Gadget Review. Di video kali ini saya akan membahas pilihan smartphone ya yang di akhir tahun ini yang baru rilis. Ada beberapa dari brand ya, sekitar 5 varian ya dari brand masing-masing. Hanya brand Oppo ada 2 pilihan dengan kisaran harga dari 4 juta sampai dengan budget 5 juta. Jadi untuk harga 4 sampai 5 juta ya. Yang pertama kita akan bahas yakni handphone dari brand Vivo ya. Yakni Vivo V20. Vivo V20 yang pertama, kemudian yang kedua ada dari brand Oppo yakni Oppo Reno 4. Yang ini ya, Reno 4. Kemudian yang ketiga Oppo Reno 4F. Yang keempat Samsung Galaxy A51. Ini A50 ya. Jadi yang keempat Samsung Galaxy A50, dan yang terakhir yaitu dari brand Realme ya. Ini brand Realme 7 Pro. Ini Realme 6 Pro ya, tidak ketinggalan. Jadi yang terakhir, yang kelima, Realme 7 Pro. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa tolong bantu saya klik tombol like dan subscribe agar kita sama-sama membangun channel ini. Oke, langsung saja kita bahas ke 5 unit ini. Singkat ya, karena sudah lama karena dari 5 brand yang kita bahas dan harganya. Nanti kalau ada masukan-masukan memilih brand apa, tolong langsung saja di chat di kolom deskripsi di bawah atau kolom chatting di bawah ya. Oke, kita langsung bahas saja ke 5 unit handphone ini untuk pilihan harga 4 sampai dengan 5 juta rupiah untuk akhir tahun 2020. Check it out. Oke Gadget Mania, kita langsung saja ke pilihan pertama, yakni ini versi saya Vivo dari brand Vivo, yakni Vivo V20 yang masuk Indonesia pada bulan September dengan membawa triple kamera 64 megapiksel dan selfie kamera 44 megapiksel dengan chipset Qualcomm Snapdragon 720G dan lain-lain. Layar TV AMOLED, size-nya 6,4 inch serta ketebalannya hanya 7,4 mm. Dengan pilihan warna ada 2 saja ya, yakni Sunset Melody dan Midnight Jazz. Yang di sini ada Sunset Melody dengan harga 4.999.000 atau 5 juta. Handphone ini sangat bagus ya, banyak kelebihannya, dan juga videonya sudah bisa merekam 4K. Dan juga handphone ini sudah ada fitur NFC atau Near Field Communication. Dan juga handphone ini fingerprint under display untuk unlock display. Oke, itu untuk pilihan pertama ya. Dan kita masuk ke pilihan kedua. Untuk pilihan kedua ada di brand Oppo, yakni Oppo Reno 4F atau Oppo Reno 4F dengan ketebalan hanya 7,48 mm dengan membawa kamera belakang quad kamera atau 4 kamera, yakni seperti terlihat pada layar, dengan kamera utama 48 megapiksel dan 8 megapiksel, 2 megapiksel dan 2 megapiksel. Serta untuk kamera depannya menggunakan infrared dengan dual kamera, yakni 16 megapiksel dan 2 megapiksel. Serta baterai 4000 mAh dengan fast charging 18 watt dan prosesornya MediaTek Helio P95, kemudian berjalan di Android 10 serta ColorOS 7.2 untuk UI-nya, dan juga layarnya Super AMOLED dan dengan ukuran layarnya 6,43 inch. Handphone ini harganya sekarang 4.100.000 dengan RAM 8GB serta internal memorinya 128GB dengan 2 pilihan warna, yakni Mother White dan Mother Black. Handphone ini paling saya suka di bagian kameranya ya, untuk AI portrait
Kalau kita memotret backgroundnya hitam putih dan objeknya warna, hanya saja belum ada fitur NFC-nya. Oke, sekarang kita masuk ke pilihan ketiga, yakni masuk di brand Oppo ya, yakni Oppo Reno 4, tidak pakai F ya. Atau Reno 4 membawa kamera belakang kuat, kamera dengan kamera utama 48 megapiksel, kamera kedua 8 megapiksel, kamera ketiga 2 megapiksel, dan kamera keempat 2 megapiksel, serta LED flash, dan videonya sudah 4K, ada Gyro Ace juga. Dan untuk kamera selfie-nya menggunakan sistem pansol dengan dual kamera. Kamera pertama 32 megapiksel dan kamera kedua 2 megapiksel. Dan videonya ini bisa merekam 1080 ya, 30 frame per second. Dan baterainya menggunakan 4015 mAh serta fast charging 30 watt, dan ada fitur VOOC 4.0. Untuk urusan dapur pacunya, Oppo Reno 4 menggunakan chipset dari Qualcomm Snapdragon 720G dengan berjalan di operating system Android 10, dan UI-nya ColorOS 7.2 dengan memakai layar Super AMOLED dengan lebar 6,4 inch serta resolusinya 1080x2400 pixel. Dengan dimensi bodinya seperti terlihat pada layar dengan ketebalan hanya 7,7 mm serta beratnya 165 gram, dan SIM-nya menggunakan tipe dedicated dual SIM aktif flash slot micro SD SI. Fitur kamera yang paling bagus yakni ultra night selfie mode, serta ada fitur smart shading elevation, dan juga ada smart air control yang berfungsi untuk mengangkat panggilan hanya dengan telapak tangan saja. Dan untuk pilihan warna hanya ada dua varian, yang pertama Galactic Blue dan yang kedua Space Black. Dan harganya dengan RAM 8GB dan storage atau internal memorinya 128GB dengan harga Rp4.900.099 atau 5 juta pada saat peluncuran. Dan untuk waktu sekarang harganya sudah agak menurun sedikit ya. Untuk cek di toko Shopee online harganya Rp4.599.000. Untuk pilihan ketiga ini sangat bagus ya. Untuk Oppo Reno 4 ini juga banyak digandrungi oleh para kaula muda karena kamera atau fitur-fitur kameranya sangat lengkap. Dan untuk pilihan keempat atau rekomendasi keempat masuk ke Samsung Galaxy A51, dan handphone ini paling banyak diburu oleh para kaula muda karena handphone ini untuk di kelas menengah sangat bagus dan banyak kelebihannya dengan 4 pilihan warnanya. Kemudian untuk kameranya membawa quad kamera juga dengan kamera utama 48 megapiksel, kamera kedua 12 megapiksel, kamera ketiga 5 megapiksel, dan kamera keempat 5 megapiksel, serta ada LED flash, dan videonya sudah bisa 4K serta ada Gyro Ace. Dan untuk selfie kamera menggunakan single kamera dengan resolusi sebesar 32 megapiksel dan juga bisa merekam video hingga 4K dengan menggunakan SIM tipe dedicated yakni 2 SIM aktif serta flash slot micro SD XC. Untuk layarnya Samsung Galaxy A51 ini membawa Super AMOLED tipe layarnya dengan ukuran 6,5 inch serta resolusi 1080x2400 pixel serta dilindungi layar depannya dengan Corning Gorilla Glass kelas 3 dengan rasio 20:9. Sedangkan untuk performanya menggunakan chipset dari Exynos buatan sendiri, yang ini Exynos 9611 yang berjalan di operating system Android 10 dengan UI atau antarmuka One UI 2.5. Untuk pemakaian sehari-hari ataupun netsus dan lain, handphone ini dipersenjatai dengan baterai 4000 mAh dengan fast charging 15 watt, serta untuk membuka layarnya menggunakan fingerprint in display
atau sidik dari dalam layar, dan juga fitur-fitur lainnya seperti Near File Communication, kabel USB sudah Type C juga. Kemudian untuk pilihan warnanya ada 4 pilihan warna. Yang pertama Prism Class Black, yang kedua Prism Class White, yang ketiga Prism Class Blue, dan terakhir Prism Class Pink. Dengan dimensi bodinya seperti terlihat pada layar dengan ketebalan 7,9 mm serta beratnya 172 gram, dan harga daripada Samsung Galaxy A51 ini dengan RAM 8GB dan storage-nya atau internal memorinya 128GB, 4.499.000 atau 4.500.000 rupiah. Oke, ini juga sangat banyak digandrungi oleh kaum muda dan para gadget mania ya, karena banyak kelebihannya untuk segmen kelas menengah. Dan kita masuk ke rekomendasi handphone yang kelima atau yang terakhir, yakni dari brand Realme 7 Pro atau Realme 7 Pro. Handphone ini menggunakan kamera belakang dengan quad kamera juga. Hanya kamera yang pertama atau kamera utama 64 megapiksel, kamera kedua 8 megapiksel, kamera ketiga 2 megapiksel, kamera keempat 2 megapiksel juga, serta ada LED flash, dan videonya merekam sudah bisa 4K dan ada Gyro Edge untuk stabilizer video pada saat merekam. Dengan selfie kamera berbentuk pansel bagian pojok kiri atas, resolusi sebesar 32 megapiksel, dan videonya merekam 1080 dan ada Gyro Edge. Untuk layar atau displaynya menggunakan Super AMOLED dengan ukuran 6,4 inch dan resolusinya Full HD Plus 1080x2400 pixel dengan rasio 20:9 dan diproteksi oleh Corning Gorilla Glass Class 3 Plus, serta ada Always In Display tentunya. Dengan dapur pacunya menggunakan chipset dari Qualcomm Snapdragon 720G dengan berbasis operating system Android 10 dengan antarmuka Realme UI. Fitur-fitur lainnya yakni Near File Communication atau NFC sudah tertanam di handphone ini, dan juga kabel USB sudah Type C, serta under display optical untuk sidik jari membuka layar atau fingerprint under display. Kemudian dengan baterai sebesar 4500 mAh dari LiPo dengan dukungan fast charging 65 watt, dan dua pilihan warna yakni mirror blue serta mirror silver. Dengan dimensi bodinya, ukurannya seperti terlihat pada layar dengan ketebalan 8,7 mm serta beratnya 180 gram, dengan harganya untuk RAM 8GB dan storage atau internal memorinya 128GB, 4.999.000 rupiah atau 5 juta ya. Dan juga Realme 7 Pro ini sudah masuk Indonesia untuk varian warna baru, yakni dengan nama Horizon Orange. Harga tetap sama ya, 4.099.000 rupiah atau 5 juta. Dan Realme 7 Pro ini banyak digandrungi oleh kaum muda ya, terutama untuk para gamers dan juga fotografi, karena banyak kelebihan daripada handphone ini untuk dipakai kaum muda. Oke gadget mania, itulah 5 unit handphone dengan berbagai brand di akhir tahun 2020 ini dengan harga budgetnya 4 jutaan sampai 5 jutaan yang menyasar di kelas segmen menengah yakni mid range, tergantung daripada para gadget mania ya yang ingin bisa mau membeli dari kelima unit handphone ini, masih bisa ataupun masih layak untuk dibeli. Oke, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan saya ataupun review saya tentang rekomendasi 5 unit handphone yang budgetnya di antara 4 juta sampai dengan 5 juta rupiah. Oke, seperti biasa jangan lupa bantu klik tombol like dan subscribe agar sama-sama membangun channel ini, dan saya lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, terima kasih. Salam gadget mania. Boleh begitu?